the most frightening, most infamous, most notorious home in all of Sacramento. Sacramento homicide detectives say they are digging up what they believe is the remains of at least one body at a location in downtown Sacramento tonight at 1426 F Street. Crews pulled a fifth body from a shallow grave today. Wrapped in a sheet, police couldn't tell if the victim was male or female. Let's go back to where you thought something was wrong. Got pretty drunk and was in his room next to mine. And he just kept getting drunker and drunker. And finally, after he's been there drunk about 4 days, she came down and said she's going to take me upstairs and get him feeling better. And that's the last I ever saw of him. I'd say 4 days at the most. 4 days later, Yeah. you smelled what you thought was dead. Well, he digged the holes. I never did see anybody fill them in. I don't know who filled them in. So when did she tell you that you were going to have to lie? Saturday. Okay, what did she tell you exactly? He just said, John, I'm going to ask you to lie for me today. He said, I think I'm going to jail. And she said, the police are coming out. And she said, I want you to tell them that I was gone Thursday and Friday. And that you saw Bert on Saturday. Sacramento, kota kecil di utara California, terletak di tepi sungai Sacramento dan sungai Amerika. Walaupun kecil, tapi tetap menjadi kota yang terbesar di sana dan sekaligus menjadi ibu kota negara bagian California. Dengan udara yang sejuk membuat banyak orang senang tinggal di sana. Kota kecil itu semakin berkembang. Penduduknya ramah, hangat, suka menolong, dan punya toleransi terhadap sesama. Namun seperti halnya kota-kota yang berkembang, Sacramento juga punya masalah dengan bertambahnya angka kriminalitas dan tunawisma. Banyak tunawisma hijrah dari negara bagian lain ke kota tersebut karena mereka tahu bahwa negara bagian California punya program yang bagus dan bantuan yang bagus untuk mereka. Maka tunawisma terlihat di setiap sudut jalan. Adalah wanita bernama Judy Moyes, seorang relawan atau pekerja sosial yang pekerjaannya mencari tunawisma dan orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Perhatiannya tertuju kepada seorang pria bernama Alberto Alvaro Gonzalez Montoya atau Bert, yang waktu itu berumur 51 tahun, penderita skizofrenia terkebelakang dan sering berhalusinasi. Karena penampilannya yang tidak terawat dan pakaiannya yang lusuh, ia sering dicap sebagai gelandangan pemabuk. Padahal Alberto bukan peminum. Malam hari dia tidur di gudang besar di Jalan Front, dan gudang itu dipakai oleh kantor VOA atau Volunteer of America atau Relawan Amerika untuk menampung dan merawat pria tunawisma yang alkoholik. Judy Moyes sering melihat Alberto di sana. Tahu kalau Alberto bukan alkoholik, maka hatinya tergerak untuk mencarikan tempat tinggal yang bisa menerima kondisi Alberto agar kebutuhan sandang papan pangan pria itu terpenuhi. Masalahnya terpecahkan ketika salah satu pekerja sosial lain menyarankan untuk membawa Alberto ke sebuah rumah kos atau penampungan di Jalan F nomor 1426 yang dijalankan oleh seorang janda tua yang baik hati berpengalaman merawat para tunawisma manula. Pada tanggal 1 Februari 1988, Judy datang ke rumah bergaya Victoria berlantai 2 tersebut. Seorang wanita tua berambut putih menyambut Judy dengan hangat. Dia memperkenalkan dirinya. Namanya Dorothea Puente. Dan dia bilang umurnya sudah 70 tahun. Bagi Judy dia tampak menyenangkan dan menjalankan rumah kos dengan baik karena rumah itu tampak bersih dan teratur. Ada beberapa penghuni tinggal di rumah kos tersebut. Tampak Dorothea mengurus mereka semua dengan baik. Karena itu Judy Moyes berpikir rumah kos ini adalah rumah yang tepat bagi Bert. 3 hari kemudian tanggal 3 Februari Alberto pindah ke rumah tersebut. Dalam beberapa minggu, kondisi umum dan sikap Alberto membaik secara nyata. Rambutnya dicuci dan disisir, kukunya bersih dan pakaiannya bersih. Di bawah pengawasan Dorothea, dia mulai bisa merawat dirinya sendiri dan bahkan kembali meminum obat antipsikotiknya. Judy senang sekali melihat perubahan drastis kliennya ini. Judy kagum
melihat kebaikan Dorothea yang di matanya sangat keibuan. Dia tidak hanya menerima Alberto ke rumahnya dan merawatnya, tetapi dia juga mau menalangi biaya kebutuhan Alberto sampai pembayaran jaminan sosial Alberto keluar dari pemerintah. Tunjangan jaminan sosial ini pun diurus oleh Dorothea sehingga Alberto mendapatkan cek sebesar $637 setiap bulan. Itu lebih dari cukup untuk merawatnya dengan baik. Di lantai 1 ada 3 kamar diisi oleh Alberto, John Sharp, dan Ben Fink, si alkoholik. Ben ini setiap dapat uang dari negara, dia langsung beli minuman. Pada suatu hari di bulan April 1988, Ben Fink pergi membeli minuman, dan setelah dia pergi, dia nggak pernah pulang kembali. Entah pergi kemana. Pekerja sosialnya nggak heran dengan gaya ngilangnya Ben. Waktu berlalu, Judy Moyes tetap rutin mengunjungi Alberto. Suatu hari dia nggak bertemu Alberto. Mungkin sedang jalan-jalan dengan Dorothea, pikirnya. Tapi sampai berminggu-minggu, Judy gak pernah lagi bertemu Alberto. Judy diberitahu John Macaulay, orang yang biasa membantu Dorothea mengurus rumah, bahwa Alberto pergi bersama penghuni rumah yang lain ke Meksiko, mengunjungi dokter yang adalah abang Dorothea. Judy menanyakan hal itu kepada Dorothea dan wanita tua itu bilang, ya, dia sedang pergi dan akan pulang dalam beberapa hari. Tapi sudah berminggu-minggu, Alberto tetap tidak ada. Judy sempat bilang pada Dorothea kalau dia akan lapor ke polisi kalau Alberto nggak pulang-pulang. Tapi Dorothea meyakinkan Judy kalau Alberto akan pulang. Beberapa hari kemudian Judy mendapat telepon dari seorang pria bernama Don Anthony dan bilang kalau dia adalah sepupu Alberto yang sedang membawa Alberto ke kota Shreveport di negara bagian Utah. Untuk mengecek kebenarannya, Judy kembali menelpon Dorothea dan wanita tua itu membenarkan. Don Anthony datang menjemput Alberto dan pergi dengan hanya meninggalkan pesan di telepon. Judy mulai khawatir. Yang tadinya dia kagum melihat sikap lembut dan keibuan Dorothea, kini dia mulai nggak percaya. Pekerja sosial itu melapor ke polisi Sacramento kalau Alberto hilang. Judy malah mendesak polisi untuk memeriksa rumah Dorothea dan meminta polisi menanyai John Sharp, penghuni yang Judy anggap waras dan bukan peminum. Harapan Judy, John akan memberikan cerita versi yang lain. Ketika polisi datang ke jalan F nomor 1426, seperti biasa Dory menyambut kedatangan tamu-tamunya dengan hangat. Dia menjawab semua pertanyaan polisi dengan baik dan jawaban Dorothea itu dibenarkan oleh John Sharp. Karena nggak ada yang perlu dicurigai, maka polisi pun meninggalkan rumah Dorothea. Di luar, John Sharp sudah berdiri, lalu dia memberikan secari kertas. Isinya, saya disuruh berbohong oleh Dorothea. John meminta polisi menemuinya di kedai kopi. Di sana, John bilang kalau Dorothea menyuruh semua penghuni untuk berbohong. Selain itu, John juga mengungkapkan kecurigaannya kalau telah terjadi sesuatu di rumah itu. Karena pada suatu malam dia mendengar seperti suara sesuatu yang berat sedang diseret menuruni anak-anak tangga. Tak lama setelah Ben Fink hilang di bulan April. John juga cerita kalau ada kegiatan menggali lubang besar seperti akan menguburkan orang di halaman rumah Dorothea. Dia memberitahu kalau nama penggali tersebut adalah John Macaulay, mantan napi yang baru bebas bersyarat yang sering datang ke rumah Dorothea untuk membantu Dorothea di rumah itu. Setelah mendengar cerita John Sharp, polisi menghubungi detektif John Cabrera dari Divisi Orang Hilang dan Pembunuhan, dan tanggal 11 November 1988, polisi kembali datang ke rumah Dorothea, kali ini bersama detektif John Cabrera dengan membawa surat perintah penggeledahan rumah dan penggalian halaman untuk mencari Alberto. Dorothea nggak marah, nggak kecewa, nggak grogi. Dia bilang Alberto pergi dengan saudaranya. Dari nada bicaranya, Dorothea tidak tampak kaget atau tampak gugup. Tak ada kesan kalau dia berbohong. Dia berbicara sambil menatap mata polisi dan detektif. Dia begitu meyakinkan. Dorothea mempersilahkan petugas untuk memeriksa rumahnya. Polisi menemukan tempat obat dan tertera nama Dorothy Miller. Dorothea bilang itu punya saudaranya yang datang berkunjung dan obatnya tertinggal waktu dia pulang. Waktu polisi mau menggali halaman rumahnya, Dorothea menatap polisi dan bilang, "Butuh skop tambahan?"
Lalu dia mengambil skop dari gudangnya dan memberikannya kepada polisi. Penggalian dimulai. Mereka terus menggali sampai skop itu mentok pada satu benda yang gak bisa dicongkel oleh skop. Lalu polisi turun ke lubang galian untuk menarik benda tersebut. Ternyata hanya batang pohon. Lalu dia memperhatikan batang pohon yang baru dia tarik tadi. Sang polisi tersadar, itu bukan batang pohon, tapi tulang manusia. Dorothea terhenyak. Oh my God, katanya. Dia kaget dan takut. Mungkin dia berpikir kenapa bisa ada sisa tubuh manusia dikubur di halaman rumahnya. Lalu ketemu lagi satu mayat utuh. Tapi bukan mayat Alberto. Tapi kerangka seorang wanita tua dengan rambut yang masih melekat di tempurung kepalanya. Di tengah penggalian itu, Dorothea meminta bicara dengan detektif Cabrera. Dia bertanya, apakah saya akan ditangkap, katanya. Lalu Dorothea bilang, karena semua ini membuat aku gugup dan bingung kenapa ada mayat di halaman rumahku. Aku mau minum kopi dulu untuk menenangkan diri. Karena Dorothea bukan seseorang yang dicurigai, polisi mengantarkan dia ke hotel untuk minum kopi dan menenangkan diri. Penggalian terus dilakukan sampai mereka menemukan mayat kedua. Polisi pergi ke hotel untuk memberitahu Dorothea kalau sudah ditemukan satu mayat lagi. Dorothea sudah tidak ada di hotel. Penemuan tulang dan sepatu manusia dan 2 mayat menjadi berita utama di TV-TV dan surat kabar. Itu membuat heboh warga setempat dan setiap hari mereka berkumpul di depan rumah Dorothea menyaksikan penggalian yang terus dilakukan selama berhari-hari. Pada hari keempat ditemukan mayat ketiga, keempat, kelima, sampai 7 mayat ditemukan dikubur di halaman rumah Dorothea. Semua dibungkus dengan kain spray lalu dibalut dengan plastik berlapis-lapis. Hanya satu mayat yang gak dibungkus apa-apa. Tapi mayat tersebut nggak ada kepala, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Bagian forensik dan patologi bilang mayat-mayat itu ada yang dikubur sudah cukup lama, ada yang sudah 2 tahunan, ada yang baru dikubur beberapa bulan. Itu dilihat dari tingkat kebusukan mayat yang berbeda-beda. Hasil penggeledahan di dalam rumah, polisi menemukan buku berjudul Obat dan Efek Samping. Juga ada KTP dengan foto Dorothea, tapi nama yang tertera di KTP itu bukan Dorothea Puente, tapi Dorothy Miller. Di lantai 2 polisi membongkar karpet, tampak noda kering di karpet yang masih berbau busuk. Siapapun pelakunya pasti menyembunyikan korbannya sampai membusuk di situ, sampai mengeluarkan cairan yang merembes ke karpet dan lantai rumah. Pertanyaannya sekarang, di mana Dorothea? Kemana dia pergi? Apakah seseorang sengaja menghilangkan Dorothea karena Dorothea dianggap tahu atas semua kejadian itu? Atau Dorothea sendiri yang ada di balik semua ini? Dorothea Helen Gray lahir 9 Januari 1929 di Redlands, California dari pasangan Trudy May dan Jesse James Gray, di mana kedua orang tuanya adalah pecandu alkohol. Ayahnya meninggal karena TBC pada tahun 1937 disusul dengan kematian Trudy May, ibunya. Setahun kemudian karena kecelakaan sepeda motor pada akhir tahun 1938. Waktu itu Dorothea masih berumur 9 tahun. Dorothea dan kelima kakak-kakaknya menjadi yatim piatu. Oleh seorang kerabat, anak-anak itu dimasukkan ke panti asuhan yang berbeda-beda. Dan di sana Dorothea dilecehkan secara seksual. Pada tahun 1945 saat Dorothea masih berusia 16 tahun, dia menikah dengan seorang tentara bernama Fred McFall yang baru saja kembali dari Pasifik usai Perang Dunia Kedua. Baru 2 tahun menikah, Fred McFall kena serangan jantung dan meninggal. Mereka memiliki 1 anak. Karena tak ada uang, Dorothea menyerahkan bayinya kepada seorang kerabat di Sacramento. Dorothea Puente juga pernah hamil di luar nikah oleh seseorang yang baru saja dia kenal di bar. Sampai melahirkan, pria itu tak pernah muncul lagi, maka Dorothea menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Setelah ditinggal suaminya, Dorothea masih menikah lagi sampai 4 kali. Semua pernikahannya penuh dengan kekerasan yang berakhir dengan perceraian. Nama Puente adalah nama belakang salah satu suaminya yang terus dia pakai di belakang namanya.
Demi kelangsungan hidup, Dorothea memalsukan cek. Karena itu dia dipenjara 1 tahun. Namun walaupun dia dipenjara, Dorothea ketagihan mencairkan cek-cek tunjangan pemerintah untuk para manula. Karena itu dia keluar masuk penjara dengan hukuman beragam antara 1 sampai 5 tahun. Selain karena memalsukan cek, Dorothea juga pernah masuk penjara beberapa kali karena praktek prostitusi. Tahun 1982, seorang pria bernama Malcolm Mackenzie, seorang pensiunan berusia 74 tahun, melaporkan Dorothea karena sudah memberinya obat tidur, lalu mengambil uangnya dan buku ceknya. Saat itu, Dorothea masuk penjara sampai 5 tahun. Saat di penjara dia melakukan korespondensi dengan Everson Gilmouth, seorang pensiunan berusia 77 tahun yang tinggal di Oregon. Ketika Dorothea bebas bersyarat tahun 1985 dengan pick-up Ford merahnya dari Oregon, Everson meluncur ke Sacramento untuk menjemput Dorothea di lapas. Kemudian mereka tinggal bersama dan menyewa rumah di Jalan F nomor 1426. Mereka membuka rekening bersama dan merencanakan pernikahan. Namun rencana itu urung. Everson mengirimkan kartu pos ke keluarganya di Oregon dan bilang bahwa hubungannya dengan Dorothea sudah selesai dan dia sudah punya kekasih baru lagi. Sementara itu, Dorothea perlahan-lahan mulai memperbaiki citranya, menjadi sosok seorang Kristen yang taat, lemah lembut, menjadi seorang wanita terhormat di komunitas Hispanik Sacramento. Dan dia juga mendanai amal dan beasiswa. Karena itu dia mendapat kepercayaan untuk menjadikan rumah yang dia kontrak itu untuk menjadi rumah kos atau rumah penampungan bagi manula yang bermasalah dengan alkohol, obat-obatan, manula yang penyakitan, atau yang ODGJ. Itulah latar belakang Dorothea. Dorothea Puente kini sudah menjadi orang yang paling dicari di FBI. Setelah kejadian mengerikan ini menjadi berita nasional, Detektif Cabrera menerima telepon yang mencari Everson Gilmouth yang sudah hilang kontak dengan keluarganya sejak akhir tahun 1985 saat dia pergi ke California untuk menikah dengan calon istrinya yang baru keluar dari penjara, Dorothea Puente. Keluarga Everson bilang sejak tahun 86 sampai 88 Dorothea selalu menyurati mereka dan bilang kalau dia dan Everson baik-baik saja, hidup bahagia dan selalu bepergian. Tahun 88 mereka menerima kartu pos dari Everson. Isinya bilang kalau dia sudah tak bersama Dorothea lagi, tapi kini sudah tinggal dengan kekasih barunya. Lalu sama sekali tidak ada berita lagi dari Everson. Pada tahun 1986, dua nelayan menemukan peti berbau busuk yang menyangkut di tepian sungai Verona. Ternyata di dalam peti itu adalah kerangka manusia yang masih mengenakan celana pendek dan di lengannya pun masih melingkar jam tangan. Mayat tersebut dibungkus dengan spray dan plastik. Polisi tidak bisa mengidentifikasi jenazah tersebut waktu itu. Karena cara membungkus jasad itu sama dengan jasad-jasad yang ditemukan di rumah Dorothea, dibungkus dengan spray dan plastik, maka detektif Cabrera pun mengambil alih kasus tersebut. Singkat cerita, polisi berhasil mendapatkan Flores dan pria berumur 49 itu mengaku memang pernah dimintai Dorothea untuk membuatkan peti besar. Dia dibayar $800 dan dikasih mobil pickup Ford merah yang kondisinya masih bagus, yang Dorothea bilang itu milik pacarnya yang sudah tak dibutuhkan lagi karena pacarnya sudah pindah ke Los Angeles. Dengan senang hati Flores membuatkan peti pesanan Dorothea. Keesokan harinya, Dorothea meminta tolong Flores lagi untuk menolongnya membawakan peti yang sudah diisi barang-barang dan dipaku rapat itu ke gudang penyimpanan. Tapi di tengah jalan, Dorothea menyuruh Flores berhenti dan meminta pria itu untuk sama-sama dengannya menyeret peti itu untuk dibuang ke sungai. Flores sempat bertanya, katanya mau disimpan ke gudang. Tapi Dorothea menjawab, nggak jadi, toh isinya cuma barang-barang rongsokan. Jadi, di tengah-tengah kasus 7 mayat, polisi berhasil mengidentifikasi 1 mayat lagi dari dalam peti. Dia adalah Everson Gilmouth, pria tua yang menjemput Dorothea dari lapas ketika Dorothea dibebaskan dari penjara. Dan lagi-lagi sejak kematian Everson, Dorothea masih menerima cek jaminan sosial atas nama Everson. Ingat kartu pos yang dikirim Everson pada keluarganya dan bilang dia sudah punya kekasih baru?
Itu bukan Everson yang kirim. Karena Everson sudah mati tahun 85, sedangkan kartu pos itu dikirim tahun 88. Jadi itu kerjaan Dorothea untuk mengelabui keluarga Everson. Detektif Cabrera juga menerima telepon dari William Clausen tentang kematian ibu William, Ruth Monroe, 6 tahun sebelum kejadian penemuan mayat-mayat ini. Jadi pada tahun 82 Ruth Monroe kesepian karena dia baru saja ditinggal mati suaminya. Dorothea menawarkan Ruth untuk tinggal bersamanya. Toh mereka juga kerjasama dalam bisnis catering. William sering mengunjungi ibunya di jalan F1426 itu. Saat itu dia melihat ibunya sedang minum alkohol, padahal ibunya bukan peminum alkohol. Ruth bilang kepada anaknya kalau Dorothea yang membuatkan minuman itu agar membuatnya tenang dan tidak stres. Tanggal 27 April 1982, William datang lagi untuk melihat ibunya. Tapi kali ini ibunya sudah dalam keadaan tak berdaya, tak bergerak, dan tak bisa berbicara lagi, hanya berbaring di tempat tidur. Dan keesokan harinya, William menerima telepon kalau ibunya sudah meninggal. Hasil otopsi tahun 82 menyatakan Ruth Monroe overdosis dari codeine dan Tylenol. Dorothea bilang kepada polisi bahwa wanita itu tertekan sejak suaminya meninggal. Dan polisi mempercayainya dan menilai itu insiden sebagai tindakan bunuh diri. Kasus kematian Ruth pun selesai sampai di situ. Tapi tahun 88 polisi membuka kembali kasus tersebut. Karena tak lama setelah Ruth mati, Dorothea ditangkap polisi atas tuduhan membius Malcolm McKenzie umur 74 tahun dan mengambil uangnya. Saat ditangkap polisi, ditemukan uang ribuan dolar tunai dan tiket menuju ke Meksiko. Dorothea pun masuk penjara 5 tahun. Nah, di penjara itulah dia berkorespondensi dengan Everson Gilmuth. Sementara itu bagian patologi sudah selesai mengautopsi dan mengidentifikasi 7 jenazah yang dikubur di halaman rumah Dorothea Puente. Karena Dinas Jaminan Sosial tidak menerima laporan jika mereka hilang atau meninggal, maka bantuan cek selalu datang ke alamat itu. Dan Dorothea lah yang mencairkan semua cek-cek mereka setiap bulan. Dorothea mendapat uang $5.000 tiap bulannya dari cek jaminan sosial korban-korbannya. Atas info seorang pria berumur 77 tahun, tanggal 16 November 1988 jam 10.20 malam, akhirnya Dorothea Puente dibekuk polisi di kamar hotel tempat dia bersembunyi. I used to be a very good person at one time. Wanita tua itu diterbangkan dari Los Angeles ke Sacramento. Dia tidak terlalu banyak bicara, tapi dia cukup terbuka tentang mencairkan cek-cek korbannya dan dia bersikeras kalau dia tidak menghabisi nyawa orang lain. Kata Dorothea, mereka mati secara alami dan dia cuma menguburkan mereka saja. Dari tuntutan 9 pembunuhan, akhirnya tanggal 13 Oktober 1993 Dorothea dinyatakan bersalah hanya pada pembunuhan Alberto Bert Alvaro Montoya, Benjamin Fink, dan Everson Gilmuth. 6 korban lainnya begitu sulit disimpulkan kematiannya karena mayat yang sudah terlalu busuk. Dorothea Puente menghabiskan korban-korbannya seorang diri dengan cara menggunakan pil tidur dan obat-obatan yang dicampurkan dengan alkohol agar korbannya tertidur. Setelah korbannya tidur, dia mencekik sampai tewas. Ada juga yang dia mutilasi. Macaulay tidak terbukti ikut membunuh, dia hanya disuruh menggali halaman rumah Dorothy dan dia tidak tahu dan tidak mau tahu untuk apa galian tersebut. Don Anthony yang berbohong dengan bilang kalau dia adalah sepupu Alberto yang membawa Alberto ke Utah juga tidak terbukti ikut membunuh. Dia hanya menuruti perintah Dorothea untuk berbohong. Hopefully she won't live much longer. And then she'll meet her maker. Her punishment is still coming. Pada tanggal 27 Maret 2011, Dorothea Puente meninggal dunia. Dia meninggal secara alami. Umurnya 81 tahun.
Saya nggak habis pikir kok bisa ya nenek-nenek menghabisi 9 nyawa dan dia bisa nyantai. Dapat kekuatan dari mana dia bisa melakukan semua itu sendirian? That's beyond evil. Baiklah teman, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik channel ini dan mengikuti kisah ini. Dan jika Anda belum subscribe, please subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sekali lagi terima kasih untuk semua support kalian. I love you all. Sampai jumpa.